Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di malam hari ini saya mengikuti perkembangan virus corona baik dari segi informasi valid dari pemerintah lewat Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dan kemudian saya juga mengikuti berbagai hal-hal yang kreatif yang muncul pasca wabah virus corona. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu pokok pikiran virus corona dan kaitannya dengan kekristenan. Dan seri yang pertama ini nanti saya akan buat beberapa seri ke depan, tapi seri yang pertama ini berkaitan dengan bangkitnya nabi-nabi palsu. Nah, beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu saya mendapat sebuah link dari seorang sahabat, teman gembala, teman pendeta. Dan kemudian di link itu ada seorang hamba Tuhan yang mantan dukun yang bertobat dan kemudian menjadi pendeta. Dia menyampaikan sebuah pesan bahwa dia waktu di surga dia mendapatkan penglihatan atau ketemu Tuhan, lalu Tuhan, singkat ceritanya, ada di YouTube, dan kemudian dia dapat dikasih tahu oleh Tuhan tentang wabah virus corona. Dan ada begitu banyak sekali banyak nabi-nabi palsu dan pengajaran-pengajaran yang palsu, penglihatan-penglihatan yang palsu yang berkaitan sekali dengan wabah virus corona ini. Mari kita bahas, kita kulitin satu persatu supaya kita tidak gagal paham. Setelah pasca virus corona ini muncul orang-orang Kristen, muncul pendeta-pendeta palsu, muncul nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang mendapatkan penglihatan dan mengaku setelah pasca virus corona. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama kita akan membaca dalam Kejadian pasal yang ke-20. Kita akan melihat Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah, pengertian nabi itu berasal dari kata nabah. Sekali lagi, the meanings of prophet in the world of Hebrew itu datang dari kata nabah. Jadi kata nabah itu artinya spokesman atau the man that who under influence by divine spirit. Jadi sekali lagi, kata nabah itu, kata nabi itu berasal dari kata nabah, atau bahasa Inggrisnya bilang spokesman, atau pengertian lain adalah the man that who is under influence by divine spirit, under name, under authority. Nah, ini jadi ketika seseorang mengaku bahwa dia seorang nabi, maka jadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah yang pertama dia mewakili Allah? Karena seseorang mewakili Allah, seseorang nabi itu adalah orang, the man that who under influence by divine spirit. Jadi dia representative of God. Dia berbicara atas nama Tuhan, dia berbicara mewakili otoritas Allah, menyampaikan pesan, menyampaikan message untuk kepentingan baik satu orang, komunitas atau komunal, maupun nation, maupun bangsa. Dalam hal ini kita lihat bahwa kata nabi pertama kali itu digunakan dalam dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 di situ. Nah, sekarang itu nabah. Nah, jadi akhir-akhir ini kalau ada orang yang mengaku nabi ketika pasca atau sesudah virus corona mewabah dengan sekian waktu ini, maka jadi pertanyaan bahwa dia bukan seorang nabi. Nanti kita lihat. Yang berikut adalah ciri dari nabi itu adalah, satu, dalam ayat ini Abraham disebutkan oleh Allah as a prophet, seorang nabi. Jadi ciri daripada nabi itu adalah dia berdoa. Seorang nabi dia memiliki the spirit of intercession, berdoa bagi orang lain, dan perkataannya, doanya itu dijawab oleh Allah.
Nah, kalau seorang nabi, perkataannya, nubuatannya, pernyataannya, deklarasinya tidak dijawab oleh Allah, Alkitab berkata jangan dengarkan dia. Dan dia bukan seorang nabi. Nah, ini tidak ada pada masa kekinian, harus orang Kristen harus paham. Karena banyak sekali gereja-gereja tidak mengajarkan ini dengan baik. Umat tidak mengalami pengertian yang baik dan benar. Gereja sebagai institusi gerejawi secara organisatoris tidak pernah mengangkat nabi. Dan nabi itu tidak diangkat oleh orang lain, tapi oleh Allah sendiri. Ditunjuk oleh Allah, diangkat oleh Allah. Itulah sebabnya pengertian nabah atau nabi itu adalah the man who is under influence by divine spirit, seseorang yang dipenuhi oleh roh Allah. Nah, itu kalau kita memperhatikan dalam perjanjian, kalau digunakan kata-kata maka turunlah roh Allah, maka hinggaplah roh Allah, maka penuhlah dia dengan roh Allah. Nah, jadi itu orang yang mewakili Allah, dipenuhi oleh Allah dengan spirit, dengan roh Allah. Nah, dan ciri daripada nabi itu adalah dia berdoa, have spirit of intercession, berdoa bersyafatan. Ini ada pada Abraham. Allah menyebut Abraham adalah seorang nabi dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Di situ dengan jelas, dan dia akan berdoa dan doanya itu akan dijawab. Jadi kalau seorang nabi yang hari-hari ini muncul setelah pasca wabah coronavirus atau COVID-19 kemudian mengaku dapat penglihatan, bullshit sekali. Itu nabi palsu. Kalau pernyataannya tidak dijawab oleh Tuhan dan itu tidak benar, maka dia bukan seorang nabi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama seorang nabi, dia adalah seorang juru bicara Allah. Karena dia juru bicara Allah, maka Allah yang memilih dia, Allah yang melantik dia, Allah yang menetapkan dia. Seorang nabi tidak diangkat oleh gereja. Gereja tidak pernah angkat seorang nabi. Yang gereja angkat secara organisatoris adalah pendeta. Gereja juga atau organisasi sinodal tidak pernah mengangkat seorang gembala. Karena gembala itu dipilih dan diangkat, ditetapkan oleh Roh Kudus. Yang diangkat oleh gereja atau sinodal, sistem gerejawi itu dengan berbagai sistem hierarkinya, itu adalah yang diangkat adalah pendeta, jabatan kependetaan. Tidak pernah orang angkat gembala, tidak pernah orang angkat nabi, rasul dan lain sebagainya. Jadi itu sifat pertama. Sifat pertama harus diingat bahwa sifat pertama nabah atau nabi itu landasan pertamanya tercatat dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7. Nabah artinya spokesman, juru bicara Allah atau under influence by divine spirit. Orang yang berbicara atas nama Allah, mewakili pribadi Allah. Yang kedua, sifat nubuatan itu bersifat futuristik. Sekali lagi, sifat nubuatan itu bersifat futuristik. Apa itu sifat nubuatan yang bersifat futuristik? Nah, di tengah-tengah wabah corona ini kan kita melihat bahwa setelah kejadian, setelah pasca corona ini berlangsung sudah berminggu-minggu, kemudian ada orang-orang yang muncul. Kemudian ada orang-orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, mendapatkan nubuatan. Kalau kita membalikan pernyataan mereka kepada mereka, maka kita bertanya, pernyataan mereka itu tidak ada saksi, maka gugur dan gagal. Dalam Alkitab menggunakan prinsip unus testis, nullus testus. Satu saksi bukanlah saksi. Kalau kita membaca Alkitab ini secara teliti dan belajar Alkitab secara teliti, kita akan menemukan sebelum Yesus lahir, sudah ada nubuatan ribuan tahun. Nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar menubuatkan tentang Kristus. Waktu Yesus lahir, orang Majus datang ada saksi. Waktu Yesus lahir ada saksi para gembala. Nah, semua ada saksi. Waktu Yesus bangkit ada saksi. 40 saksi lebih. Waktu Yesus naik ke surga ada saksi. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ada saksi. Nah, jadi pertanyaan, Allah yang mana yang berbicara kepada nabi-nabi palsu ini yang muncul pasca wabah virus corona yang sudah berlangsung berminggu-minggu ini? Yang kedua, sahabat yang mendengarkan streaming ini, orang-orang Kristen yang mendengarkan streaming ini, sifat daripada nubuatan itu adalah futuristik. Artinya, seseorang kalau mau disebut nabi adalah jauh-jauh hari sebelumnya, before virus corona ini infected Indonesia ini. Jauh-jauh hari, minimal tahun 2019, seseorang nabi itu sudah berkata, memproklamirkan, melakukan pernyataan Tuhan. Jangan setelah ada virus corona sudah terjadi.
Virus corona sudah terjadi baru dia menyampaikan nubuatan. Itu bullshit, false prophet. Jangan diterima perkataan itu. Karena sifat nubuatan itu bersifat futuristik. Hari ini saya bernubuat 5 tahun akan datang. Perkataan saya itu benar terjadi atau tidak. Nah, kalau tidak terjadi maka umat tidak boleh mendengarkan saya. Itu kata Alkitab. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Dan kemudian orang-orang Kristen yang gagal paham, yang tidak belajar Alkitab dengan baik, yang hanya main terima yes amin tanpa klarifikasi. Belajarlah daripada jemaat di Berea itu. Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa orang di Berea itu menguji perkataan Paulus. Setiap hari mereka berkumpul, mereka membuka skrip Alkitab. Waktu itu Alkitab 66 kitab ini PL dan PB belum ada. Yang ada kitab para nabi. Kitab para nabi, nabi besar, nabi kecil, dan Zabur. Mereka buka apakah hal itu, apa yang diwartakan Paulus itu benar. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Paulus itu orang yang terdidik sekali dalam pokok-pokok iman Kristen, dalam Yudaisme sebagai akar kekristenan. Di situ kita melihat bahwa Paulus yang adalah orang yang terdidik di bawah seorang rabi yang mumpuni, yang hebat, yaitu Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel ini adalah cucu anak daripada Rabi Hillel, rabi yang terkenal pada zamannya, seorang rektor STT Yerusalem yang pertama di dunia. Kita melihat ini. Dan Paulus tidak mungkin salah. Paulus tidak mungkin salah, tetapi diuji oleh jemaat di Berea. Apakah bersesuaian benar apa enggak. Nah, hari-hari ini kan orang Kristen main percaya klaim-klaim ketiga pasca nubuat, pasca corona, lalu ada orang yang muncul ngaku nabi dan pernyataan sekian. Maka yang pertama dia sudah gagal. Gagalnya karena apa? Karena dia tidak memenuhi unsur sifat nubuatan. Sifat nubuatan itu adalah sifat futuristik. Artinya 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lampau, sudah ada nubuatan tentang virus corona ini. Baru hari ini kita dengar. Dan itu nanti kita lihat ada sifat yang ketiga. Sifat yang kedua itu adalah sifat futuristik. Sementara hari-hari ini banyak pendeta, banyak orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan. Bagi Anda kampungan sekali. Anda tidak membaca Alkitab, Anda mencoba untuk memperkosa Alkitab dan menggunakan Alkitab itu bagi kepentingan Anda. Saya katakan Anda bullshit. Biarlah hukuman Allah turun kepada Anda yang mengaku nabi-nabi dan memperdaya umat di tengah-tengah situasi wabah corona ini. Anda tidak sama sekali, Anda tidak menyuarakan suara Tuhan. Anda adalah para serigala. Iya. Saya mau katakan bagi semua Anda. Iya. Yang berikut adalah yang ketiga, sifat nubuatan yang ketiga adalah sifat akurasi, sifat ketepatan dari nubuatan itu. Ketepatan soal waktu gitu. Karena itu jauh hari dia sudah, jangan setelah virus corona sudah berminggu-minggu baru seseorang menyampaikan nubuatan, secara sifat saja sudah gagal sekali. Sudah gagal, dia tidak diakui sebagai seorang nabi karena tidak memenuhi unsur ini. Yang kedua, sifat akurasi. Di mana akurasi ketepatannya? Setelah berminggu-minggu virus corona sudah ada, baru muncul bahwa saya dapat penglihatan, saya dapat nubuatan tentang virus corona. Di mana sifat akurasi itu ada? Di mana sifat akurasi ketepatan? Soal waktu, soal tempat. Nah, ini soal waktu, soal tempat. Soal waktu itu pun ada. Waktu itu berbicara tentang, ada 3 jenis waktu, tentang hora. Hora berbicara tentang menit, jam, waktu, bulan, tanggal, minggu, centuries, year. Itu berbicara tentang waktu. Nanti tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa. Tanggal ini seseorang bernubuat. Ada virus corona. Ini kan terbalik dengan situasi saat ini. Setelah berminggu-minggu virus corona, orang kemudian bernubuat tentang virus corona itu. Bagi Anda yang bernubuat palsu, biarlah hukuman Allah turun kepada Anda. Anda tidak menyampaikan kebenaran dan tidak membangun bangsa ini. Pesan Anda tidak ditujukan bagi bangsa ini. Ini yang harus lihat. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sifat futuristik. Yang ketiga adalah sifat akurasi itu sendiri. Akurasi waktu, jenis waktu yang pertama adalah hora. Dan kemudian dari kata hora ini ada yang kedua, waktu, jenis waktu yang berikut adalah tentang kronos. Dari kata kronos ini turunlah kronologi, urutan kejadian dan peristiwa. Jadi ketepatan itu harus ada dalam urutan waktu kronos ini. Dan yang berikut adalah waktu tentang kairos, momentum Allah yang terjadi dalam urutan waktu kejadian waktu manusia. Karena itu dalam kejadian hora dan kronos ini, kita umat manusia harus dapat menangkap, catch the momentum of God. Apa yang sedang Allah buat gereja Tuhan. Apakah Allah sedang memukul sendi, memukul gereja, mengguncangkan gereja.
Sehingga gereja, orang Kristen harus lagi meredefinisi pelayanan mereka. Gereja harus meredefinisi pelayanan mereka. Harus meredefinisi gereja, bahwa gereja bukan sinode, gereja bukan organisasi. Tapi gereja adalah sebuah organisme yang hidup di tengah-tengah bangsa ini. Nah, ini yang harus kita paham sekali. Kalau enggak, ini hamba-hamba Tuhan yang bernubuat palsu ini, Anda bisa menjadi spiritual kriminal ini. Anda penjahat rohani ini. Yang berikut adalah sifat nubuatan adalah harus berdasarkan sifat nubuatan itu firman Allah, firman yang dia sampaikan. Seorang nabi dalam perjanjian lama itu karena seorang nabi dalam pengertian tadi, nabi adalah the man that who is under the influence by God. Karenanya dia selalu berfirman, dia selalu ketika menyampaikan perasaan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah. Dan nubuatan itu bersifat koreksi bagi umat karena ada pelanggaran, karena ada maksud dan tujuan Allah. Nah, jadi nubuatan dalam kaitan dengan kehidupan bangsa Israel selalu berkaitan dengan didikan Allah atas perilaku mereka sebagai bangsa yang liar, bangsa yang nomaden. Mereka dibentuk dengan hukum Taurat, dengan hukum-hukum, ada 613 mitzvot yang mengikat mereka. Kemudian dalam hukum yang mengikat orang Israel saja mereka sudah melawan. Kemudian dalam terjadi pembuangan-pembuangan kerajaan Israel utara dan kerajaan selatan, disitulah ada nubuat-nubuatan kepada mereka. Jadi nubuatan itu berbicara tentang firman Allah. Nah, seorang nabi selalu menyampaikan nubuatannya dengan kalimat demikianlah firman Allah. Seorang nabi ketika menyampaikan nubuatan, dia selalu berkata demikianlah firman Allah. Kenapa demikianlah firman Allah? Karena pengertian nabi itu dari kata yang artinya the man that who is influenced under the spirit by God, atau the spokesman. Seorang nabi dia harus berbicara demikianlah firman Allah. Artinya bukan firman dari dia, pendapatnya dia, perasaannya dia, bukan pernyataan dia, tapi pernyataan orang yang mengurapi dia, pernyataan orang yang memakai dia. Karena itu nabi adalah representative by God. Ya, yang berdiri mewakili Allah, menyampaikan maksud dan tujuan dan pesan Allah kepada umat. Jadi ketika seseorang menyampaikan pesan, dia harus menyampaikan demikianlah firman Allah. Dan tidak ada hari ini di gereja Tuhan, tidak ada gereja sinode manapun yang angkat nabi. Tidak ada orang yang mengangkat nabi. Ada banyak orang mengaku nabi. Ada si profet A, profet B. Bahkan hari-hari ini itu di negara Afrika, kita melihat di negara Afrika itu ada nabi yang namanya siapa itu yang mengaku seorang nabi. Nah, itu sebuah kekeliruan besar sekali. Tidak ada gereja Tuhan hari ini. Alkitab final bagi kita. Alkitab 66 kitab final bagi kita. Dan Alkitab itu mengkoreksi kita. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, Alkitab berkata di situ bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik orang, memperbaiki, menyatakan dosa, dan membawa orang kepada kebenaran. Alkitab berkata, pasagrafe teopenitos kai opelimos pros sekalian pros eparnotos inten iodio kaya suni. Demikian Alkitab berkata. Jadi sudah final semua pernyataan-pernyataan nabi dan lain hari-hari ini yang muncul. Semua orang harus mendasari kehidupannya bersumber kepada Alkitab. Bacalah Alkitab, Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul akan firman Kristus. Sudah final. Alkitab merupakan sumber otoritas. Karena itu penting sekali Bapak Ibu bagi kita di sini untuk melihat hal ini. Sebuah catatan saya lama sekali, yaitu sifat Alkitab. Di sini saya lihat dulu. Ini di sini. Dia akan membacakan sifat Alkitab ini, akan menolong kita untuk memahami. Nah, banyak orang tidak mendaraskan hidupnya kepada Alkitab itu. Bapak Ibu perhatikan, ini contoh dan teladan hidup Tuhan Yesus itu harus menjadi teladan bagi kita. When Jesus fighting with evil, with devil in the desert, Yesus selalu berkata, there was written, ada tertulis. There was written, ada tertulis. Nah, hari ini hamba Tuhan, umat Tuhan ketika mendengarkan perkataan seorang pendeta, mereka tidak belajar. Alkitab berkata bahwa kita harus
Alkitab berkata bahwa kita harus menguji segala sesuatu dan megang yang baik. Menguji siapapun dia. Mau dia gereja besar, hamba Tuhan yang membangkitkan orang mati. Siapapun dia. Kita harus menguji apa yang dia sampaikan. Orang jemaat di Berea saja menguji Paulus. Apalagi hari ini kita. Hari ini kita harus menguji seorang hamba Tuhan. Menguji perkataannya, menguji pengajarannya. Karena memang Alkitab menganjurkan demikian dan ada teladan. Karena itu jangan gampang percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Jangan gampang percaya kepada omongan mereka. Gampang sekali berkata, yes, amen, haleluya. We must back to the Bible. There was written, ada tertulis. Nah, firman Allah harus ada tertulis, harus menjadi kekuatan bagi kita. Sumber utama pengajaran orang Kristen adalah di Alkitab. Bukan sumber utama pengajaran Kristen tidak bersumber dari mulut pendeta. Bapak Ibu dengarkan baik. Sumber utama pengajaran Kristen yang mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, the Lord's teaching, adalah Alkitab. Bukan perkataan pendeta. Perkataan pendeta bisa melenceng, bisa salah. Dan hari-hari ini banyak salah, banyak muncul. Setelah pasca virus corona, there's a many pastor, there's a many false prophet. Tiba-tiba jadi nabi, tiba-tiba jadi pelihat, tiba-tiba jadi ini, lalu ngaku, lalu kemudian berkata. Akhirnya perkataan mereka merusak fondasi pikiran orang-orang. Dan jemaat yang tolol dan goblok juga banyak muncul. Akhirnya main percaya, lalu dibagi lewat WhatsApp, dibagi lewat Facebook. Mereka tidak hidupnya pada Alkitab. Mau siapapun dia. Bapak Ibu ingat baik, sahabat yang mendengarkan program ini, saya dalam pengajaran sangat keras sekali. To back to the Bible. Di sini kita lihat dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Terkutuklah orang yang mengajarkan ajaran yang siapapun dia, bahkan malaikat yang datang sekalipun. Jangan terima. Ajaran siapapun harus diuji. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu, baru pegang yang baik. Jemaat di Berea pun mengujinya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat yang berikut di dalam Keluaran 7. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Di sini kita melihat, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu itu menjadi nabi. Jadi seseorang menjadi nabi itu bukan diangkat oleh sinode gereja. Sinode gereja tidak pernah mengangkat nabi, mengangkat rasul, mengangkat guru, mengangkat gembala. Sinodal gereja, organisasi gereja mengangkat yang namanya jabatan gerejawi yang disebut pendeta. Tidak ada nabi, tidak ada rasul dan lain sebagainya. Jadi nabi itu ditetapkan oleh Tuhan Allah, diurapi oleh Tuhan Allah. Tadi di awal saya sudah bilang kata nabi berasal dari kata nawah yang artinya the spokesman atau the man that who is under influence by the Spirit of God. Sehingga ketika dia berbicara nanti dia berbicara demikianlah firman Allah, demikianlah firman Allah. Nah ini yang kita perlu sampaikan Bapak Ibu. Karena itu mari kita belajar untuk menangkal ajaran-ajaran nabi palsu ini. Kita melihat juga satu ayat lagi dalam Ulangan yang ke-13. Keluaran Ulangan yang ke-13 ayat yang ke-1 supaya kita paham. Nah kadang-kadang banyak orang Kristen, saya mohon maaf, menjadi orang Kristen yang tolol karena bodoh dan tidak belajar Alkitab dengan baik dan benar. Akhirnya diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Lihat Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau. Ini sudah ada anjuran Alkitab. Kalau ada nabi yang muncul, dia buat mujizat palsu, lalu dia mengajak orang-orang to turn back from Christ as the solid foundation for us a Christian, jangan ikut dia. Seorang nabi mengkoreksi umat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membawa hati mereka pertobatan kepada Allah. Ini ada dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel hatinya menjauh daripada Tuhan. Allah memukul mereka, Allah menghajar mereka dengan wabah, dengan penyakit, dengan penghukuman, pembuangan, mengalami diaspora. Seorang nabi muncul untuk menggugah mereka, membawa mereka kepada repentance, pertobatan, untuk kembali kepada Allah.
pendeta itu, bukan kepada uang dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini yang muncul bagi Anda yang menjadi nabi palsu dan menyesatkan umat di tengah-tengah wabah virus corona ini, biarlah hukuman. Jadi di sini dikatakan dengan jelas Allah memilih para nabi, bukan nabi itu mengangkat dirinya sendiri. Satu ayat lagi di sini juga kita melihat dalam Keulangan 18 ayat 18 dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Ini berbicara tentang tipologi Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita melihat di sini. Jadi dengan hal yang demikian maka kita dapat belajar Alkitab. Karena itu ada beberapa hal yang penting sekali supaya ini Alkitab itu fungsinya 4. That is the 4 function of Bible that was written. Jadi yang pertama fungsinya itu adalah segala firman didiamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Karena itu pengajaran ada di Dasko, di Daskalia. Kita sebagai anak Tuhan, murid Tuhan, kita belajar mengajar. Yang kedua, membawa orang kepada kebenaran. Alkitab berkata bahwa dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena itu Yesus adalah kebenaran. Di luar Kristus tidak ada, bukan kebenaran yang mutlak. Tapi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak adalah the personality of Christ, Jesus itu sendiri. Nah ini lihat, membawa orang kepada kebenaran dan menyatakan dosa kepada mereka supaya sejajar dengan Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita butuh grace, kita butuh anugerah, kita butuh Jesus setiap hari dalam hidup kita. Nah ini yang is very important for us, Bapak Ibu yang dirahmati, dan membawa orang kepada menyatakan dosa dan memperbaiki kelakuan kita. Dalam Roma 12 1 dan 2, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah, yang baik dan benar. Karena itu proses transformasi terjadi. Bertobat artinya merubah pola pikir dari dianoia, pikiran yang kotor, pikiran yang gelap, kembali kepada Kristus, metanoia, pembaharuan pikiran. Nah ini yang harus kita belajar, Bapak Ibu yang dirahmati. Karena itu penting bagi kita memiliki pemahaman 5 hal ini. 5 hal ini. Yang pertama adalah Alkitab memiliki satu-satunya otoritas firman Allah. Jadi kita harus tunduk kepada otoritas Alkitab ini. Alkitab memberitakan all the details, all the information about Jesus, about God, about the personality of God, about the heart of God. Semua tentang pengharapan, tentang iman, semua. Karena itu kita harus menundukkan semua. Di luar Alkitab, kita tidak harus tunduk kepada sesuatu yang di luar Alkitab, pendapat manusia atau siapapun. Taklukkan diri kita kepada Alkitab. Yang kedua, Alkitab memiliki infallibility, yang berarti apa yang disampaikan dalam Alkitab suci secara keseluruhan dapat dipercayai sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Artinya apa yang Alkitab tulis Anda percaya itu kebenaran. Kita percaya sebagai kebenaran mutlak. Di luar itu tidak boleh. Perkataan manusia tidak menghidupkan, tapi perkataan Allah itu, perkataan-perkataan di dalam Alkitab ini, teks-teks ini, yang kitab suci ketika kita baca, maka Roh Kudus menginspirasinya, dan ketika kita mengamininya, maka is powerful bagi kita. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikut adalah sifat yang ketiga, adalah the inerrancy. Sifat inerransi Alkitab sama dengan tadi sifat nubuatan yang saya bilang akurasi tadi. Sifat inerransi adalah menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan dalam setiap tulisannya. Sebab Allah yang berfirman dan menginspiring, mengiluminasi setiap penulis Alkitab. Karena Allah adalah sang kebenaran, maka segala yang difirmankannya tidak mungkin salah. Segala sesuatu yang difirmankannya, Elohim Asa Amar, tidak mungkin salah, tapi mengalami ketepatan. Itulah sebabnya tadi di awal saya bilang bahwa 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Pasal grafe theopnitos kai ovelimos pros tidak sekalian pros epanotosin ten iodio kayo sune. It's a powerful word for us. Jadi Bapak Ibu, yang berikut sifat Alkitab adalah, ini adalah tulisan saya baca di Facebook. Yang keempat adalah sifat necessity, artinya yang berarti Alkitab menjadi suatu keharusan atau kebutuhan bagi setiap kita. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang berfirman, siapapun yang menyampaikan firman.
Open your Bible. Buka dan selidiki seperti dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Orang-orang di Berea saja tidak takut untuk menyelidiki Alkitab. Uji. Padahal kita tahu Paulus adalah seorang skolaris yang luar biasa. Murid terpandai yang bernama Yesifa, murid daripada seorang guru kenamaan, seorang rektor hebat yang bernama Gamaliel, seorang raban, seorang moreh yang dihormati. Tapi orang di Berea pun mengujinya. Siapa hari ini pendeta-pendeta, bahkan sekalipun dia punya jemaat ribuan, gedung gereja besar, siapapun di Alkitab berkata, bahkan malaikat yang datang, kalau dia mengajarkan sesuatu yang bukan dari firman Allah, maka terkutuklah dia. Ini sangat keras sekali. Yang berikut adalah, karena itu tanpa Alkitab tidak mungkin orang dapat mengenal kebenaran. Karena itu mari, tidak orang-orang dapat menerima karya keselamatan. Yesus adalah kebenaran yang telah menjadi daging, berkarya di antara kita. Bagaimana untuk mengenal pribadi Yesus adalah dengan kita membaca Alkitab. Dalam sebuah pertemuan dengan Pilatus, Pilatus berkata, ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus berkata, "Ques es veritas." Artinya, apa itu kebenaran? Itu adalah sebuah pertanyaan yang bodoh dari Pilatus. Karena yang berdiri di hadapan Tuhan Yesus di hadapan Pilatus bukan benda mati, tapi the person of Christ adalah pribadi Yesus. Maka pertanyaan hari itu yang harus ditanyakan oleh Pilatus adalah, siapa itu kebenaran? Kalau Pilatus bertanya siapa itu kebenaran, maka Yesus akan menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah tanpa melalui aku." Tapi Pilatus berkata, "Ques es veritas." Apa itu kebenaran? Dia mencoba untuk mencari kebenaran. Kebenaran di luar Yesus bukan kebenaran. Karena kebenaran bagi kekristenan adalah pribadi Yesus. Di mana kita dapat berelasi dengan kebenaran itu. Supaya genaplah Yohanes 8. Supaya genaplah Yohanes 8 ayat 32. Yang berkata kepada kita, "If you know about the truth shall make you free." Jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Set the free the captives of the dominion of Satans, of the false teaching, dan lain sebagainya. Karena itu mari, yang kelima adalah sifat sufficiency. Sufficiency Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab sudah memuat seluruh firman Allah yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan. Karena itu kita tidak butuh perkataan seseorang yang di luar Alkitab. Kalau seorang pendeta sekalipun dia menyampaikan di luar Alkitab, Alkitab berkata jangan ikut dia. Semua harus bersumber dari Alkitab. Bukankah Tuhan Yesus sendiri ketika melawan iblis di padang gurun dalam Matius pasal yang keempat, Yesus berkata, ada tertulis, there was written. Kutiplah ayat Alkitab, ada tertulis. Karena itu, ini adalah poin seri pertama dari virus corona dan akibatnya, dampaknya bagi kekristenan. Seri 1 adalah munculnya nabi-nabi palsu setelah wabah virus corona yang menyampaikan penglihatan, yang menyampaikan nabi nubuat-nubuat palsu dan lain kepada mereka. Secara singkat saya ingin mereview atau mensummarize apa yang saya sampaikan supaya kita dapat ingat. Yang pertama, siapa itu nabi? Nabi adalah berasal dari kata naba. Jadi nabi berasal dari kata nabi, itu berasal dari kata naba. Dalam bahasa Inggrisnya bilang spokesman, atau the man that who influenced by the Spirit of God, representative of God, seorang yang berbicara mewakili nama otoritas Tuhan. Ciri nabi adalah have the spirit of intercession, berdoa bagi orang lain, dan perkataannya itu tepat dan dijawab oleh Tuhan. Anda bisa baca dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7. Yang berikut, nabi diangkat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan, sinodal gereja, tidak pernah mengangkat nabi, tapi yang mereka angkat adalah pendeta dan hierarki dalam pelayanan. Yang kedua, sifat nabi itu adalah bersifat futuristik, artinya jauh hari sebelum virus corona terjadi, dia sudah menyampaikan nubuatan. Bukan ketika virus corona terjadi berminggu-minggu, lalu dia menyampaikan nubuatan. Hal itu adalah kepalsuan. Yang berikut adalah akurasi atau ketepatan. Artinya bahwa ketepatan soal waktu, soal tempat, dan lain sebagainya. Jadi seorang nabi itu ketika berfirman atas nama Allah, maka perkataannya harus jadi must be done. Kalau tidak jadi, jangan ikutin. Yang berikut adalah ketepatan soal waktu. Waktu itu ada 3. Waktu itu yang pertama hora berbicara tentang waktu, menit, jam, bulan, minggu, tahun, year, centuries.
Kemudian dari kata itu turun ada kata waktu jenis waktu kedua disebut kata kronos. Dari kata kronos ini ada turun kronologi urutan kejadian dan peristiwa. Tapi kata kronologi ini selalu dilekatkan pada hal-hal yang negatif. Karena itu ketika orang kejadian perkara selalu dibilang bagaimana urutan kejadiannya, orang kecelakaan, orang mati dibunuh, orang hal-hal yang negatif. Karena itu ketiga waktu ini gereja Tuhan harus bertanya di dalam waktu mereka, waktu hora dan waktu kronos ini, kita berdoa supaya kita dapat memahami dan mengenal the God's momentum our life, di momentum in our era. Apa yang Tuhan mau berfirman kepada saya dalam situasi corona ini, pengharapan apa yang saya dapat dari kejadian corona ini, apakah iman saya, apakah saya harus bertobat lagi di hadapan Tuhan. Dan kita bertanya, manusia merendahkan diri, berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dan yang berikut adalah sifat, adalah firman Allah itu. Seorang nabi karena dia seorang yang dipakai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, dari kata naba atau the man that who is influenced by under spirit of God, maka dia berbicara atas nama Allah. Biasanya dalam perjanjian lama baru juga dia selalu berkata demikianlah firman Allah, demikianlah firman Allah. Dia menyampaikan perasaan, isi hati Allah, teguran Allah, koreksi Allah, keberatan Allah kepada bangsa, kepada sebuah komunal, kepada komunitas maupun pribadi. Yang berikut Anda bisa buka dalam ayat Keluaran pasal 7 ayat 1, Nabi ditetapkan oleh Tuhan bukan untuk gereja. Jadi sekalipun siapapun dia, nubuatannya harus diuji. Karena firman Tuhan berkata kuncinya ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Contohnya jemaat di Berea dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya menghimbau setiap kita untuk melakukan apa yang dikatakan Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan kitab suci. Karena itu mari kita rajin membaca Alkitab sehingga memenuhi hati dan pikiran kita. Saya ingin membaca lagi satu ayat bagi kita dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Sahabat yang diberkati yang mendengar streaming ini, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa kepada Allah, dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Saya mendorong setiap kita jangan khawatir. Kata khawatir itu dalam bahasa Gerikanya kone Gerika artinya merimnau, artinya membagi pikiran kita menjadi dua. Yang pertama, mengurangi kekuatan kita hari ini. Alkitab berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Jadi kita memenuhi perasaan kita, hati kita, biarlah firman itu mewarnai pikiran kita. Karena lagu pernah berkata bahwa firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Nah, yang berikut adalah membagi pikiran kita, mengurangi kekuatan kita hari ini dan mengambil porsi hari depan. Bahwa segala hari depan itu milik Allah. Karena itu harus kita berharap kepada Allah. Karena itu Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, dari mana aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu yang berikut pada Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya, finally, jadi akhirnya, kata jadi di situ atau akhirnya artinya tidak ada yang lain lagi, tidak ada yang ditambahkan lagi, sudah lengkap, sudah komplit, sudah paripurna. Akhirnya apa? Bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis sedap didengar, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi kita jangan takut dengan virus corona, jangan takut dengan ancaman-ancaman atau nubuatan-nubuatan palsu dari pendeta-pendeta palsu, nubuat-nubuat palsu yang menyatakan penglihatan setelah virus corona terjadi berminggu-minggu. Baca Alkitab, hidup dalam Alkitab, karena sebuah lagu ini mengingatkan saya, dan lagu itu sekolah minggu, tapi lagu itu saya bawa sampai hari ini dalam pelayanan dan hidup saya. Baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih hamba pribadi. Tuhan tidak peduli dengan perasaan manusia. Siapapun dia, hamba tidak berusaha untuk mencari kebenaran, berusaha untuk menyenangkan perasaan manusia. Karena kalau hamba menyenangkan perasaan manusia, maka hamba tidak akan berkenan kepada Engkau. Tapi apa yang hamba sampaikan ini adalah benar-benar firman Tuhan. Hamba lebih takut menyinggung perasaan-Mu Tuhan
keindahan daripada menyenangkan perasaan manusia. Dan hamba sudah menyampaikan kebenaran. Hamba percaya Tuhan bahwa Yohanes 8 ayat 30 berkata, if we know about the truth shall make free. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kami, set free, captives from the dominion of Satan, Tuhan, dan hal-hal yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang mendengarkan streaming ini, biar mereka bertumbuh, berbuah dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kehidupan mereka dapat menyenangkan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan. Seorang Kristen yang bertumbuh, yang memiliki logika yang sehat, logika yang baik, tidak cacat logika, tapi memiliki pengetahuan yang baik, yang benar Tuhan tentang hal-hal. Ajar mereka Tuhan supaya mereka memiliki the spiritual discernment yang baik, dapat menalar lingkungan dan situasi sekitarnya dengan tuntunan Roh Kudus, dan kemudian berikan mereka hikmat untuk mengambil pilihan dan keputusan. Berikan mereka pengetahuan untuk bertindak di tengah-tengah wabah corona ini Tuhan. Kami bersyukur, kami memberkati pemerintah. Kami mau taat kepada pemerintah karena kami percaya pemerintah adalah wakil Allah untuk menyelesaikan segala sesuatu di bangsa ini, memutuskan mata rantai. Engkau memberkati Jokowi dengan segala menteri yang ada, Badan Penanganan Bencana Nasional Tuhan berkati, dan gubernur, bupati, wali kota, camat, semua Tuhan Engkau memberkati. Ajar gerejamu untuk taat kepada pemerintah karena pemerintah wakil Allah. Dalam nama Yesus, ajar pendeta supaya pendeta juga taat kepada pemerintah Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga kita berjuang bersama-sama untuk menangani virus corona ini. Berkati gereja Tuhan, bahkan gereja-gereja kecil ya Bapak di tengah-tengah ini hamba-hamba Tuhan yang merintis di pedalaman misionari, gereja-gereja kecil yang sementara merintis panti-panti asuhan Kristen. Tuhan penuhi dan cukupkan kebutuhan mereka, pelihara mereka ya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Ajar orang-orang Kristen yang lain supaya punya belas kasihan, berbagi satu dengan yang lain. Kami menutup streaming ini, seri pertama ini di dalam nama Yesus, supaya kami punya pengertian yang baik dan benar. Kami tidak gampang disesatkan oleh nabi-nabi palsu, oleh penglihat-penglihat palsu, oleh pernyataan-pernyataan yang palsu. Kami bersyukur dalam nama Yesus, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat yang diberkati semua. Shalom. Sampai jumpa pada seri yang kedua di besok hari.